A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan pagi lur. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Peci Channel. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe. Semoga jadi keberkahan, rezeki yang lancar saya doakan lur bagi yang subscribe. rezeki yang lancar dan barokah. Juga yang belum subscribe monggo di subscribe nya lur ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang Surabaya hari ini mendung, bahkan di beberapa kota ya kan, atau Jakarta sampai banjir ya kan. Juga apalagi kan banyak sekarang ya. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kita semua juga memperkirakan kalau akan musim kemarau ya kan, seperti yang dulu-dulu ya kan. Saya juga berpikir demikian ya kan. Seperti ini panas kayak gini nih seperti musim kemarau, tapi enggak ya kan. Seminggu yang lalu bahkan di sini ada yang hujan kan gitu, hujan, mendung, hujan lagi, panas lagi ya kan. Insya Allah gini ini lur, kita hidup di zaman ini kan, di zaman akhir zaman ya kan. Tanda-tandanya yang kita rasakan ya kan, semua kita merasakan juga dan menyaksikan, yaitu tadi tentang cuaca cuaca sekarang ini kan, dimana kan sekarang, dimana nggak ada musim kemarau ataupun musim hujan. Di saat musim kemarau hujan, di saat musim hujan, dalam musim hujan ya kan, ada kemarau. Nah, itu insya Allah salah satu tanda alam lur, insya Allah seperti itu. Yang akhir zaman makin mendekati, seperti itu. Kalau tanda-tanda Imam Mahdi turun jangan, dan Nabi Isa, itu pertanda kiamatnya. Kiamat itu sudah dekat seperti itu ya kan. Dajjal sudah keluar ya, itu sudah pertanda akan kiamat sebentar lagi. Kalau tahapan sekarang ini kan tanda-tanda alamnya kan seperti apa ya, akhir zaman seperti itu. Jika nanti Imam Mahdi keluar, itu sama juga dengan sudah di pintu kiamat kan, seperti itu. Imam Mahdi keluar ya kan, Dajjal pun keluar, dan Nabi Isa turun. Nah, seperti itu. Insya Allah itu sudah masuk, insya Allah masuk di pintu kiamat, hari kiamat, menjelang kiamat, seperti itu. Dajjal keluar ya, sambung mereka semuanya sudah keluar. Terus Ya'juj Ma'juj ya kan, setelah Dajjal selesai berusaha dengan Dajjal yang dibantai atau dibunuh semua ya kan. Nah, itu nanti Ya'juj Ma'juj. Nah, itu loh, Ya'juj Ma'juj itu juga jadi pertanda akhir zaman dan memasuki pintu menjelang. Nah, itu saya nggak sanggup lur kalau bicara soal hari itu, hari kiamat itu, menjelang hari kiamatnya seperti itu. Entah yang mana yang dahulu ya kan, antara setelah ini saya bahas ya, setelah Ya'juj Ma'juj saja ya kan. Kalau sudah Ya'juj Ma'juj keluar ya kan, semua pasukan-pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi ya kan, itu akan mundur lur. Nggak ada yang sanggup menghadapi, seperti itu. Nggak bisa dihadapi, saking banyaknya ya kan Ya'juj Ma'juj ini, perusak gitu loh, seperti itu. Apapun yang dijumpai oleh Ya'juj Ma'juj ya dibantai, dibunuh semuanya. Bahkan ya kan setiap rombongan Ya'juj Ma'juj itu keluar dan mampir ke sebuah sungai atau telaga,
Itu rombongan berikutnya sudah nggak ada sisanya air itu, ya kan, saking banyaknya. Coba bayangkan sungai, ya kan, apa atau telaga itu buat minum itu loh, oleh Ya'juj Ma'juj itu untuk minum. Nah, itu rombongan selanjutnya itu loh sudah nggak ada sisanya, seperti itu. Dan munculnya Ya'juj Ma'juj itu, ya kan, itu dari dataran yang tinggi, tempat yang tinggi, seperti itu. Entah itu dari pegunungan, kita itu nggak tahu. Tapi yang menurut hadis, datangnya, turunnya itu dari tempat yang tinggi. Coba Anda jenengan bayangkan, berarti tempat yang tinggi itu, apalagi kalau bukan gunung, ya kan, gunung-gunung. Nah, itu seperti itu. Jadi dimanapun dunia, pelosok dunia, seluruh dunia, ya kan, itu akan dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj, saking banyaknya, ya kan, saking banyaknya. Menurut hadis juga, ya kan, perbandingannya antara Ya'juj Ma'juj dengan manusia waktu nanti, ya kan, itu perbandingan 999 dibanding 1. Coba sampai bayangkan. Yang dimaksud dengan 999 itu Ya'juj Ma'jujnya. Ya, yang 1 itu manusia kita ini, coba, ya kan, saking banyaknya. Ya'juj Ma'juj memenuhi seluruh dunia, ya kan. Ada juga yang bilang Ya'juj Ma'juj itu hanya hanya nafsu seseorang atau manusia, ya kan. Juga ada yang punya pandangan lain, Ya'juj Ma'juj itu ya sekarang ya sudah keluar, seperti itu. Juga pada zaman perang siapa itu, pada zaman Mongol, ya kan, itu kan kerajaan Mongol kan dahulu kan membantai, ya kan, seperti itu. Tapi ini insya Allah bukan gitu loh. Kalau menurut saya, ya lur ya, Ya'juj Ma'juj itu banyak, melebihi tentara Mongol itu nggak ada apa-apanya, ya kan, nggak ada apa-apanya lur, seperti itu. Saking banyaknya memenuhi seluruh dunia, bahkan tempat terpencil pun nggak lepas dari Ya'juj Ma'juj itu nanti, seperti itu. Nantilah saya bahas lagi tentang, insya Allah, tentang Ya'juj Ma'juj itu nanti. Ini yang tentang yang barusan sebelumnya itu, tentang lupa ya. Astagfirullah. Tentang Imam Mahdinya, ya kan, yang akhir zaman itu tadi, ya kan. Insya Allah menurut hadis, ya kan, waktu Imam Mahdi, ya kan, sebelum bertempur, menurut hadis ini, ya, bukan menurut saya nggak tahu juga, ya tahu dikit lah, seperti itu. Ya kan, seperti itu, kita tahu sedikit lah. Waktu beliau, ya kan, Imam Mahdi ini dalam mengejar tentara Dajjal, ya kan, beliau itu sholat entah masjid mana, masjid putih atau di mana itu saya nggak lupa. Ada sesuatu yang akan turun nanti dulu. Imam Mahdi tahu kalau itu Nabi Isa yang akan turun, seperti itu. Dan setelah turun Nabi Isa, kan itu dalam waktu akan segera sholat, ya, sholat subuh atau bagaimana, ya, kalau nggak salah sholat subuh itu. Menurut hadis ini saya lupa ingat, seperti itu yang diceritakan oleh ustadz kita, seperti itu. Nah, saya hanya meneruskan, ya kan, meneruskan saja, bukan meluruskan. Meluruskan seperti itu. Waktu Nabi Isa turun kan beliau kan, Imam Mahdi kan mau sholat jamaah, terus tahu kalau ada sesuatu yang akan turun, kan yang di luar kan pengikutnya pengikutnya Imam Mahdi kan banyak, ya kan, itu banyak. Terus ada suatu sosok sinar yang turun dari langit, seperti itu, kan Nabi Isa itu. Beliau Imam Mahdi tahu kalau itu Nabi Isa. Nah, setelah turun, ya toh, berbincang, Imam Mahdi berkata, monggo sampai yang memimpin sholat, seperti itu. Oh enggak, sampai yang pantas, Anda yang pantas untuk memimpin sholat. Nah, kenapa? Sampai kan Nabi, ya. Iya Nabi, tapi sekarang
setelah terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah tidak ada nabi lagi. Karena di sini karena sekarang ini saya adalah pengikut Anda. Nah, itu kan sakingnya apanya Imam Mahdi gitu sampai jadi Imam Mahdi Nabi Isa sampai jadi pengikutnya Nabi Isa, ya kan? Kok kebalik sih? Atau rame-rame itu jadi nggak fokus tadi lur. Nabi Isa itu akan jadi pengikutnya Imam Mahdi nanti, ya, seperti itu lur. Jadi setelah itu yang jadi imam sholat ya tetap Imam Mahdi tadi, terus Nabi Isa yang jadi makmum seperti itu. Nabi Isa itu insya Allah enggak menyampaikan atau agama baru, enggak.